Yesaya pasal 56. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umat-Nya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya, aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kukehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku, dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku, suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan, sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu. Tidak tahu menyalak, mereka berbaring melamun, dan suka tidur saja, anjing-anjing pelahap, yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala, yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri. Masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur. Baiklah kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini, dan lebih hebat lagi. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan mempelajari firman Tuhan dari Yesaya 56. Tuhan Yesus memberkati. Tercatat mengenai rumah doa bagi segala bangsa. Keselamatan dari Tuhan ternyata bukan hanya milik Israel, tetapi untuk segala bangsa. Orang asing tidak dibuang Tuhan. Orang kebiri juga tidak ditolaknya. Semua dikasihi Tuhan, asal memelihara hari Sabat, melakukan kehendak Tuhan, dan memegang perjanjiannya. Tuhan membawa mereka dan mengumpulkan seluruh bangsa di dalam rumah-Nya yang kudus, sehingga rumah Tuhan akan dikenal sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Saudara yang kekasih, ini seperti pesan Tuhan di dalam amanat agung. Tuhan mau seluruh jiwa dari segala bangsa dijangkau untuk mengenal Tuhan sebagai juru selamat dan Tuhan satu-satunya. Tugas saya dan saudara untuk pergi dan memberitakan Injil kepada semua bangsa untuk menjadi murid Kristus yang hidup sesuai kehendak-Nya, hidup bagi kemuliaan-Nya. Saudara, firman Tuhan ini juga mengajarkan bahwa Allah sungguh penuh kasih. Kasih-Nya tercurah bagi banyak orang. Ingatlah bahwa masih banyak orang yang perlu mengalami kasih karunia Allah itu. Jadi tugas bagian saya dan saudara memberitakan kasih karunia-Nya agar banyak orang mengalami.
Nas hari ini juga mengajarkan bahwa umat pilihan Tuhan bukan hanya status dalam KTP atau keturunan Israel, tetapi adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, yang menegakkan keadilan, yang memelihara hari Sabat, yang menjalankan perintah Tuhan. Jadi pelaku firman. Jadi tanda-tanda lahiriah kekristenan, misalnya nama, aksesoris Kristen, KTP, bukan bukti yang sah di hadapan Tuhan. Tetapi bukti yang sah kekristenan sejati di hadapan Tuhan adalah ketaatan hidup melakukan kehendak Tuhan. Kudus, adil, penuh kasih. Agar banyak orang melihat perbuatan kita yang baik, dan akhirnya mereka ikut juga mempermuliakan nama Bapa kita di sorga. Rumah doa bagi segala bangsa. Mari kita menjalani isi hati Tuhan ini. Beritakanlah Injil dengan perkataan dan perbuatan. Tuhan Yesus memberkati.